Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian, kita melanjutkan lagi dalam sekolah fikih muamalat ke-51. Untuk ujian nanti masih dalam penyusunan. Mudah-mudahan bisa hari ini atau besok agar bisa dikerjakan dengan segera. Di kesempatan kali ini kami juga akan ingatkan kalau hadiah berupa voucher sudah dikirimkan ke email para peserta yang mendapatkan nilai 100 sudah ditangani oleh tim Orumaiso. Dan pagi ini tema kita dari halaman 427 dicetakkan ke 23 sampai 432. 427 sampai 432 tentang masalah di pegadaian syariah. Ya, masalah di pegadaian syariah. Ya, silakan dibaca halaman 427, monggo. Gadai emas atau berkemih emas di Pegadaian dan Bank Syariah Nasional. Kecenderungan harga emas yang naik melaju lebih dari 30% per tahun mengubah haluan banyak orang berinvestasi dari surat-surat berharga dan valuta asing yang terkena imbas krisis global menuju investasi pegadaian emas di bank-bank syariah. Ini dikarenakan investasi emas lebih aman, lebih menguntungkan, dan laba mendapat legitimasi halal, bebas riba. Akan tetapi, benarkah investasi ini halal, bebas riba? Nah, investasi emas itu dinilai lebih aman, lebih menguntungkan. Namun ada klaim kalau investasi emas ini bebas riba. Namun apakah jadi halal? Sekarang kita lihat pembahasannya cara kerja gadai emas ya. Cara kerja gadai emas. Misalnya, seorang nasabah datang ke salah satu bank syariah dengan membawa emas batangan antam 25 gram dengan tujuan untuk digadaikan. Bank menaksir harga emas tersebut lalu memberikan uang tunai atau pinjaman sebanyak 80% dari harga taksir emas. Akad ini disebut akad qard atau pinjam-meminjam. Kemudian bank syariah membebankan biaya penyimpanan dan keamanan emas gadai kepada nasabah. Akad kedua ini disebut ijarah atau sewa. Kita lihat ya. Ada emas batangan 25 gram. Ini dengan tujuan untuk digadaikan. Lalu bank menaksir harga emas tersebut. Lalu memberikan uang tunai atau pinjaman ya, sebanyak 80% dari harga taksir emas. Nah, akad pertama ini namanya peminjaman. Qardun. Pinjam meminjam. Kemudian bank syariah membebankan biaya penyimpanan dan keamanan emas tadi, emas gadai tadi kepada nasabah. Akad kedua ini disebut ijarah atau sewa.
Jadi ada dua akad ya. Yang pertama, Bank Syariah itu menyiapkan emas batangan 25 gram. Kemudian itu jadikan barang gadai dan diberi pinjaman sebanyak 80% dari harga taksir emas tadi. Kemudian ada akad kedua ijarah sewa, yaitu sewa untuk penyimpanan dan keamanan emas. Nah, ini disebut akad ijarah. Jadi ini cara gadai, cara kerja gadai emas ya. Ya, terus. Dan sebagian orang melakukan gadai dengan tujuan spekulasi harga emas. Ia berharap mendapat laba dari selisih harga jual emas dengan biaya penyimpanan. Maka setelah melakukan gadai emas pertama kali, ia membeli lagi emas batang dengan uang hasil gadai ditambah 20% uang pribadinya. Lalu ia kembali mendatangi bank syariah semula untuk menggadaikan emas yang baru dibeli dan ia mendapatkan pinjaman 80% dari harga taksir emas yang akan digadai. Lalu ia lakukan sama seperti langkah kedua dan begitu seterusnya hingga datang saat panen, yaitu saat harga emas tinggi. Ya dia, di sini setelah melakukan gadai emas pertama kali, ia membeli emas lagi. Jadi ada yang membeli emas lagi. Ya, ada yang beli emas lagi. Maka setelah melakukan gadai emas, ia membeli lagi emas batang dengan uang hasil gadai tadi. Yang beli emas lagi dengan uang hasil gadai tadi. Ditambah 20% dari uang pribadinya. Akhirnya mendapatkan pinjaman 80% dari harga taksir emas. Nah, lalu dilakukan langkah kedua dan langkah ketiga seperti itu. Kedua dan ketiga seperti itu. Ya, sekarang kita lihat hukum gadai emas. Banyak orang berpandangan bahwa proses gadai emas bank syariah tersebut halal merujuk fatwa DSN nomor 26 /DSN MUI /3 tentang rohen emas yang berbunyi 1. Rohen emas dibolehkan berdasarkan prinsip rohen. Ya, rohen itu artinya gadai. Ya, terus. 2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang atau marhun ditanggung oleh penggadai atau rohin. Ya, ditanggung oleh penggadai, berarti yang meminjam uang gitu. Terus. 3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Terus 4. Biaya penyimpanan barang atau marhun dilakukan berdasarkan akad ijarah. Ya, di situ ada akad ijarah, biaya penyimpanan barangnya dianggap sebagai akad ijarah. Nah, sekarang tinjauan terhadap fatwa DSN tentang rohan emas. Fatwa DSN bukanlah Al-Quran dan hadis yang memiliki kebenaran mutlak. Fatwa ini sebatas hasil ijtihad sekelompok ulama Indonesia yang tergabung dalam DSN yang bisa jadi hasil ijtihad mereka benar dan bisa jadi salah. Sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Amr bin As radhiyallahu anhu. Idza hakama al-hakimu fastada summa asaba falau ajran wa idza hakama fastada summa akhta'a falau ajrun. Apabila seorang hakim memutuskan perkara dan ia telah beristihad mengeluarkan hukum atau fatwa dan ternyata hukumnya benar, niscaya ia mendapat 2 pahala, dan jika ternyata ia salah, niscaya ia mendapat 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, terus fatwa DSN di atas. Fatwa DSN di atas membolehkan menggabungkan antara akad qard dan akad ijarah. Akad qard terjadi saat bank syariah memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan emas.
Sedangkan akad ijarah terjadi saat bank menyewakan tempat penyimpanan emas atau marhun dan mengambil upah dari akad sewa ini. Nah, sekarang kita lihat. Ya, sekarang kita lihat masalah dalam fatwa ini, yaitu DSN itu membolehkan menggabungkan akad qardun, pinjam-meminjam ya, dan ijarah. Terus akad qardun terjadi saat bank syariah memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan emas. Terus akad ijarah terjadi saat bank menyewakan tempat penyimpanan emas, marhun, dan mengambil upah dari akad sewa itu. Dan mengambil upah dari akad sewa. Ya, terus. Penggabungan akad qard dan ijarah bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Amru bin Shu'aib bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, lihat ya, di sini nanti penggabungan akad qardun dan ijarah itu tidak boleh dilakukan. Karena hadis mengatakan la yahilu salafun wa bai'un wala syartani fi bai'in wala ribhu ma lam tadman wala bai'u ma laysa indak. Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli. Tidak halal dua persyaratan dalam satu jual beli. Tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu dan tidak halal menjadi barang yang bukan milikmu. Nah, di sini disebut la yahilu salaf wa bai'. Tidak boleh menggabungkan salaf dan bai'. Salaf itu akad pinjaman dan jual beli. Ya, terus. Selain hadis di atas, juga para ulama telah sepakat haramnya penggabungan akad pinjaman dan jual beli. Ijma ini dinukil oleh beberapa ulama, di antaranya Al-Qarafi berkata, wa bi ijma'il ummati ala jawazil bai' was salaf muftariqain wa tahrimuhuma mujtami'ain li zari'ati riba. Umat Islam telah sepakat bahwa boleh hukumnya jual beli dan utang piutang yang terpisah kedua akad tersebut. Akan tetapi haram menggabungkan kedua akad tersebut dalam satu akad, karena ini merupakan celah untuk terjadinya riba. Ya, terus pernyataan yang sama? Pernyataan yang sama juga dinukil oleh Az-Zarkashi dalam bab pembahasan saduz zari'ah, larangan terhadap sarana. Ya, terus perlu diingat bahwa akad ijarah termasuk bagian dari akad jual beli, karena hakikat ijarah adalah jual beli jasa. Maka menggabungkan antara akad ijarah dan akad qard sama hukumnya dengan menggabungkan akad jual beli dan akad qard yang hukumnya terlarang. Jual beli dan akad qard tidak bisa digabung. Maka ijarah dan qard sama halnya tidak bisa digabung. Ya, terus. Berdasarkan hadis ini, maka AAOIFI dalam panduan lembaga keuangan syariah melarang penggabungan akad qard dan akad ijarah dalam dua pasal. 1. Miqyar 19 tentang qard ayat 7 yang berbunyi, lembaga keuangan syariah tidak dibolehkan mensyaratkan akad bai' atau jual beli, akad ijarah atau sewa, atau akad muawadhah lainnya yang digabung dengan akad qard. Karena dalam jual atau sewa, biasanya pihak debitur sering menerima harga di atas harga pasar dan ini merupakan sarana untuk terjadinya riba atau pinjaman yang mendatangkan keuntungan bagi kreditur. Ya, terus yang kedua. Miqyar 25 tentang penggabungan beberapa akad dalam satu akad, ayat 4 yang berbunyi, persyaratan boleh menggabungkan beberapa akad bila tidak terdapat larangan syariat.
maka tidak boleh menggabung antara akad qard dengan akad bai karena penggabungan akad qard dengan bai merupakan sarana untuk terjadinya riba, dan juga ijma para ulama bahwa seorang kreditur yang mensyaratkan kepada debitur bahwa debitur harus menyewakan rumahnya kepada kreditur, maka akadnya dihukumi batal dan haram. Ya, terus dari uraian di atas. Dari uraian di atas, jelas bahwa fatwa DSN yang membolehkan penggabungan antara akad qard dan akad ijarah bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Internasional. Nah, dia bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Internasional. Terus. Untuk lembaga resmi keuangan syariah internasional. Dan bukan sekedar itu, bahkan juga bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan sumber seluruh fatwa. Maka penulis mengusulkan agar ayat 4 dalam fatwa DSN tentang rohen emas perlu dikaji ulang. Ya, terus. Adapun isi ayat 2, ongkos dan biaya penyimpanan barang atau marhun ditanggung oleh penggadai atau rohin. Dan ayat 3, ongkos sebagaimana dimaksudkan ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Masih bisa ditolerir dengan syarat bahwa ongkos tersebut tidak disyaratkan dalam akad qard. Artinya, pada saat nasabah menggadaikan emas kepada bank syariah, bank memberikan pilihan kepada nasabah. Nah, jadi tidak disyaratkan dalam akad qard. Ya, kalau tidak disyaratkan maka tidak masalah. Coba lihat di sini ketentuannya. Pada saat nasabah menggadaikan emas kepada bank syariah, bank memberikan pilihan kepada nasabah. Harusnya memberikan pilihan. Ada dua pilihan di sini. Satu, nasabah tidak membayar ongkos penitipan emas dengan konsekuensi bahwa emasnya tidak dijamin oleh bank bila terjadi sesuatu di luar kehendak bank karena sifatnya sebatas amanah sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Ya, berarti cuma titipan. Kalau titipan berarti kalau hilang ya sudah. Kalau hilang misalnya ada yang rampok ya, namanya saja barang amanah seperti barang titipan lainnya. Terus yang kedua, nasabah memberikan ongkos penyimpanan sebesar biaya yang nyata-nyata diperlukan untuk itu. Dengan catatan, pihak bank tidak boleh mengambil 1 sen pun laba untuk masuk ke kas bank. Dan konsekuensi pembayaran ongkos penyimpanan mengharuskan bank menjamin emas yang digadaikan bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. terus. Jika pilihan B yang diambil nasabah, maka ongkos biaya penitipan ini sekalipun masih termasuk ijarah, hukumnya dibolehkan karena bank tidak mendapat laba dari transaksi ini dan penggabungan akad tidak dimaksudkan agar kreditur mendapat laba dari pinjaman. Jadi kalau memang ongkos biaya penitipan itu ada, sebenarnya tidak masalah. Namun tadi ya seperti di poin B disebutkan pihak bank tidak boleh mengambil keuntungan 1 rupiah pun. Jadi penyimpanan sebesar biaya nyata-nyata diperlukan. Biaya penyimpanan itu sebesar biaya yang nyata-nyata diperlukan untuk itu. Ya, konsekuensinya kalau ada biaya pembayaran ongkos berarti adanya biaya bank menjamin emas yang digadaikan. Ya, terus. Dengan demikian, tidak ada riba dalam penggabungan akad ini dan larangan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang penggabungan akad bai dan ijarah bertujuan untuk menutup celah riba atau saduz zari'ah, dan sesuatu yang dilarang untuk saduz zari'ah dibolehkan bila terdapat suatu kebutuhan. Dalam kasus gadai emas, kebutuhan tersebut berupa keamanan penyimpanan emas yang digadai. Nah, demi keamanan bisa kalau memang dalam rangka dibutuhkan seperti itu. Maka larangan tadi itu sifatnya saduz zari'ah. Seperti tadi ada judul bab yang dibuat oleh Az-Zarkashi ya. Dalam kitabnya di sini disebutkan dalam Al-Bahr Al-Muhit. Nah, di situ disebutkan itu sebagai saduz zari'ah. Dan kaidahnya larangan yang sifatnya saduz zari'ah itu dibolehkan ketika butuh. Terus.
Selain itu, penggabungan ini juga dibolehkan agar tidak merugikan pihak bank yang telah berbuat baik memberikan pinjaman tanpa bunga, lalu dirugikan lagi dengan harus mengeluarkan biaya untuk keamanan penyimpanan barang rohen dalam Safe Deposit Box atau SDB. Ya. Bolehnya mengambil biaya nyata-nyata yang diperlukan dalam proses Qard dibolehkan juga oleh AAOIFI dalam pasal 19 tentang Qard ayat 9 yang berbunyi, lembaga keuangan yang memberikan pinjaman boleh menarik ongkos biaya pinjaman sebatas biaya nyata yang bersifat langsung, yang nyata-nyata diperlukan tanpa boleh mengambil sedikit pun laba dari biaya ini. Ya, terus. Penerapan fatwa DSN tentang rohen emas oleh Bank Syariah. Nah, sekarang kita lihat penerapannya. Apakah benar penerapannya cuma sebatas penyimpanan saja atau ada keuntungan di situ? Kan ada catatan tadi. Biaya penyimpanan itu sebesar biaya nyata-nyata diperlukan untuk itu. Ya, jadi tidak mengambil untung 1 rupiah pun. Berarti cuma karena ada biaya untuk menyimpan. Ya, terus. Benarkah Bank Syariah menerapkan fatwa DSN tentang rohen emas secara harfiah, di mana bank tidak mengambil untung 1 sen pun dari ongkos penitipan emas? Untuk mengetahui hal ini, perlu dilihat berapa harga penyewaan Safe Deposit Box sesungguhnya bila tidak digabung antara akad Qard atau pinjaman dengan menggadaikan emas. Sebagai contoh, Bank Mandiri menyediakan 3 ukuran SDB dengan harga yang beragam. Ukuran kecil 3 kali 10 kali 24 inch dengan harga Rp200.000 per tahun. Ukuran sedang 5 kali 10 kali 24 inch dengan harga Rp350.000 per tahun. Dan ukuran besar 10 kali 10 kali 24 inch dengan harga Rp700.000 per tahun. Lihat ya, ukuran kecil 200.000, ukuran sedang 350.000, ukuran besar Rp700.000 per tahun. Nah, terus yang terjadi dalam akad Qard dengan menggadaikan emas yang digabung dengan penyewaan emas gadai demi keamanan bahwa bank syariah membebankan biaya yang bervariasi mulai dari Rp225.000 hingga Rp750.000 per tahun untuk emas gadai seberat 25 gram. Padahal biaya sebanyak itu dapat menyewa SDB mulai dari ukuran kecil hingga besar yang mampu menampung ratusan emas batang 25 gram. Dan lebih mengenaskan lagi, pada saat penggadai emas menggadaikan emasnya untuk kedua kalinya, ia dibebankan lagi biaya sebesar biaya penyewaan sebuah SDB. Padahal SDB yang dibayarnya pada gadai pertama masih mampu menampung ratusan emas batang 25 gram. Nah, padahal dengan kotak yang kecil saja, yang tadi ukuran kecil, SDB, Safe Deposit Box, itu masih muat sampai ratusan emas batang 25 gram. Nah, terus. Dari penjelasan ini, Bank Syariah jelas mengambil laba tidak sedikit dari biaya penyimpanan emas gadaian, bukan sekedar biaya ongkos penyimpanan yang nyata-nyata dibutuhkan. Oleh karena itu, tidak heran bila bank-bank syariah berlomba-lomba memberikan pembiayaan gadai emas, sehingga beberapa bank syariah porsi gadai emasnya mencapai 80% dari pembiayaan, mengingat besarnya income untuk bank dari ongkos penyimpanan emas gadai. Nah, terus. Bila ini yang terjadi, bank mengambil laba dari ongkos penyimpanan emas gadai, maka akad Qard atau pinjaman dengan gadai emas yang dilakukan bank syariah telah berubah menjadi riba dain. Nah, sekarang berarti ternyata kenyataan, kesimpulannya ya, bank mengambil laba, bank itu mengambil laba dari ongkos penyimpanan emas. Penyimpanan emas gadai tadi. Dan akadnya ini adalah kordon. Yang berubah menjadi riba dain. Riba kaitannya dengan utang piutang. Karena hakikat, dilanjut. Karena hakikat penggadaian emas adalah pinjaman yang pihak pemberi pinjaman mendapat manfaat atau laba dari pinjaman tersebut dalam bentuk biaya penyimpanan emas di atas ongkos nyata-nyata yang diperlukan. Dan pinjaman yang mendatangkan laba bagi pemberi pinjaman hukumnya adalah riba. Ya.
Dapat disimpulkan bahwa produk Pegadaian Emas Bank Syariah ini tidak menerapkan fatwa DSN tentang Rahun Emas ayat 2 dan 3 yang tentunya akan berakibat buruk kepada pandangan masyarakat terhadap Bank Syariah. Nah, maka sebenarnya penerapan Bank Syariah itu tidak sesuai dengan fatwa DSN. Yang tadi disebut dalam ayat 2 dan 3 tadi ya. Ongkos dan biaya penyimpanan barang atau marun ditanggung oleh penggadai ya. Terus ongkosnya didasarkan pada pengeluaran nyata-nyata diperlukan. Ternyata bukan dikeluarkan pada yang nyata-nyata diperlukan. Ya, terus. Karena produk ini riba, pasti suatu saat akan berdampak terhadap kehancuran ekonomi nasional sebagaimana yang dikhawatirkan oleh banyak pakar ekonomi bahwa berkebun emas akan menyebabkan timbulnya bubble dengan terjadinya penumpukan emas di bank-bank syariah yang dapat mengakibatkan krisis ekonomi. Ya, terjadi penumpukan emas akhirnya ujung-ujungnya terjadi krisis ekonomi. Coba kita lihat apa kata Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang cara orang di masa beliau mengakali riba dengan menggabung akad bai atau ijarah dengan akad qard. Di antara cara merekayasa riba yaitu menggabungkan akad qard atau pinjaman dengan akad jual beli atau sewa. Rekayasa ini tidak mengubah hukum riba yang haram karena Nabi telah melarang menggabungkan akad qard dan jual beli. Rekayasa riba dengan cara ini mirip dengan rekayasa riba yang dibuat oleh Yahudi. Nah, berarti kesimpulannya masalah dalam gadai emas ini yang pertama ada penggabungan dua akad. Akad qardun dan akad ijarah. Ya. Kemudian yang kedua, ternyata ada keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari barang gadai yang dititipkan. Berarti ada dua masalah ya. Ada dua masalah di pegadaian syariah. Yang pertama itu penggabungan akad qardun dan penggabungan qardun dan ijarah. Kemudian yang kedua dalam gadai ada keuntungan dari biaya sewa. Sewa SDB ya, Safe Deposit Box. Jadi ada dua masalah dalam pegadaian syariah. Satu, penggabungan qardun dan ijarah yang sebenarnya tidak dibolehkan. Kemudian yang kedua, dalam gadai ada keuntungan dari biaya sewa. Safe Deposit Box atau SDB. Ya. Nah, selesai pembahasan kita tentang pegadaian syariah. Nah, nanti ada yang bertanya silakan, tapi saya buka dulu. Ini tentang jual beli kredit yang kita akan bahas besok pagi. Nah, dibaca dulu halaman 433. Nah, pengertian dan hukum jual beli kredit. Jual beli kredit adalah transaksi jual beli di mana barang diterima pada waktu transaksi dengan pembayaran tidak tunai dengan harga lebih mahal daripada harga tunai, serta pembeli melunasi kewajibannya dengan cara angsuran tertentu dan jangka waktu tertentu. Terus hakikat membeli. Nah, setelah ini nanti beberapa saat lagi bisa siapkan pertanyaan
Yang di Zoom bisa raise hand, bisa bebas juga pertanyaannya yang tidak sangkut paut dengan materi, tidak masalah. Kemudian bisa lewat chat di Zoom dan bisa lewat WA di 0812-281-85131, 0812-281-85131, dan bisa juga lewat telepon lewat nomor tersebut 0812-281-85131. Baik, terus. Hakikat membeli barang secara kredit adalah memberi barang dengan cara berutang. Utang tidak dianjurkan dalam syariat Islam kecuali seseorang sangat membutuhkan barang tersebut dan ia merasa mampu untuk melunasinya. Maka tidak dianjurkan seorang muslim untuk membeli barang yang merupakan kebutuhan luks secara kredit. Ya. Terus. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengisahkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam sering berdoa kepada Allah meminta perlindungan dari lilitan utang dengan ucapan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazni wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keluh kesah dan rasa sedih, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat bakhil dan penakut, dari lilitan utang dan laki-laki yang menindas. Hadis riwayat Bukhari. Nah, terus. Ketika ditanya kenapa beliau berlindung dari lilitan utang, beliau menjawab, Inna rajula idza gharima haddasa fakadzaba wa wa'ada wa akhlafa. Karena seseorang yang dililit utang, bila berbicara ia akan berbohong dan bila berjanji ia akan memungkirinya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kesimpulannya dulu, tidak dianjurkan seorang muslim berutang kecuali sangat membutuhkan dan ia merasa mampu melunasi. Ingat ya, dua keadaannya. Dia merasa mampu melunasinya. Ya, kecuali sangat membutuhkan dan ia merasa mampu melunasinya. Terus Nabi SAW juga bersabda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Tukhifu anfusakum ba'da amniha." Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah? Qalat ad-dain. Jangan kalian berikan rasa takut ke dalam diri kalian setelah diri itu tenang. Para sahabat bertanya, apa hal tersebut wahai Rasulullah? Beliau bersabda, utang. Nah, terus Umar bin Khattab pernah berkata, hindarilah berhutang. Karena orang yang berhutang mengawali hidupnya dengan kegelisahan dan mengakhirinya dengan kebinasaan. Athar ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Nah, lihat ya, Umar bin Khattab berkata, hindarilah berutang. Karena orang yang berutang itu mengawali hidupnya dengan kegelisahan dan mengakhirinya dengan kebinasaan. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Ya. Baik, Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa berutang tidak dianjurkan dalam Islam kecuali seseorang dalam keadaan sangat membutuhkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Yahudiyyin ta'aman binasiatin wa rohanahu dir'ahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara tidak tunai dan memberikan baju besinya sebagai jaminan. Hadis riwayat Bukhari. Ya, Rasulullah SAW itu membeli bahan makanan. Ingat ya, bukan kebutuhan mewah, namun kebutuhan pokok beliau dari seorang Yahudi. Ya, bukan kepentingan untuk bermewah-mewahan, bukan. Namun karena kebutuhan pokok, beliau membeli dari seorang Yahudi. Berarti boleh bertransaksi muamalah dengan Yahudi tadi dengan cara nasi'ah, yaitu tidak tunai, pembayaran tertunda, dan memberikan baju besinya sebagai jaminan. Hadis riwayat Bukhari. Ya, terus dalam hadis di atas,
Dalam hadis di atas digambarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhutang untuk menutupi kebutuhan pokoknya, yaitu mendapatkan bahan makanan untuk diri dan keluarganya, bukan untuk barang mewah. Sungguh bertolak belakang sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sikap sebagian orang Muslim yang terlalu mudah membeli barang secara kredit. Ya, jadi jangan terlalu mudah membeli barang secara kredit. Terus dengan demikian, bila seseorang sangat membutuhkan suatu barang dan diperkirakan ia mampu melunasinya, dibolehkan baginya membeli barang dengan cara kredit, sekalipun harganya lebih mahal daripada harga tunai bila persyaratan lainnya terpenuhi. Jadi membeli barang secara kredit masih boleh, asalkan tadi ya dia itu mampu melunasi dan benar-benar kebutuhannya. Nah, prinsip ini dipakai biar kita tidak banyak berutang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kami cukupkan. Ya, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Ya, kurang lebih 30 menit. Monggo bisa digunakan. Baik Ustadz, Ana bacakan pertanyaan lewat chat terlebih dahulu. Ya, silakan. Yalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum gadai emas di Pegadaian, Ustadz? Gadai emas di Pegadaian, secara hukum tadi punya dua masalah ya. Kalau itu dimaksud Pegadaian syariah. Kalau Pegadaian konvensional sudah jelas masalahnya banyak. Ya, jadi kalau di Pegadaian syariah timbang-timbang baik-baik. Saran saya sih pakai prinsip seperti yang kita bahas terakhir tadi. Kalau mau berutang, pokoknya sangat butuh dan ia merasa mampu melunasi, pokoknya tempuh cara yang halal dulu. Wallahu a'lam. Terus. Selanjutnya, afwan Ustadz, dalam kerjasama yang syar'i, yaitu bagi hasil mudharabah, Ya. keuntungan bagi setelah setahun sesuai persentase yang disepakati. Ya. Apakah boleh dibagi keuntungannya jika sebelum setahun, jika sudah ada laba? Jazakallah khairan. Tidak, tunggu dulu setahun sesuai dengan perjanjian al-muslimuna ala syurutihim. Karena sudah ditetapkan setahun, tunggu dulu setahun. Nah, nanti baru di situ ketapannya jelas keuntungan. Karena kalau belum setahun, misalnya baru 9 bulan, ternyata di bulan ke-10 bangkrut. Akhirnya nggak mau nanggung rugi bareng-bareng gitu. Mendingan sesuai dengan kesepakatan saja. Wallahu a'lam. Terus. Selanjutnya, apabila kita mengikuti sekolah fikih muamalat Ustadz Ya. sampai sesi tanya jawab, hanya mengikuti materi, apakah dianggap mengikuti secara aktif sekolah fikih muamalat? Dan apabila mendapat nilai 100, apakah hadiahnya halal untuk dimanfaatkan? Iya, halal dimanfaatkan. Yang penting sampai tidak mesti sampai tanya jawab nanti untuk yang benar-benar untuk bertanya. Tapi kalau sudah ikuti materi sudah cukup. Wallahu a'lam. Ya, terus. Selanjutnya, apabila Ana punya uang cash dari pesangon lembaga ribawi, bolehkah untuk menutup hutang-hutang ribawi? Dari pesangon. Nah, aturannya untuk harta riba tidak dipakai satu untuk kepentingan pribadi, yang kedua tidak boleh dipakai untuk bangun masjid. Saya selalu jelaskan seperti itu untuk penggunaan harta riba. Wallahu a'lam. Ya, terus. Apakah saat membangun kos-kosan ada dana sebagian kecil dari uang menggadaikan emas? Bagaimana Ustaz? Menggadaikan emas. Lihat cara menggadainya bagaimana tadi ya. Kalau menggadainya yang masalah seperti kami sebut, baiknya cuma manfaatkan pokok saja yang butuh untuk dimanfaatkan. Sedangkan yang tambahannya tidak dimanfaatkan gitu. Wallahu a'lam. Terus. Izin bertanya di luar tema Ustadz. Ya. Ana ingin melakukan syafar keluar kota bersama anak-anak akhwat usia 11 tahun ke kampung halaman Ana dengan menggunakan pesawat terbang. Suami Ana hanya mengantarkan sampai bandara, kemudian penerbangan kurang lebih 1 jam. Di sana keponakan Ana akan menjemput Ana. Apakah hal yang seperti ini dibolehkan Ustadz? Ada fatwa dari Syekh Abdullah Al-Jibrin tentang itu, namun itu kalau darurat saja. Kalau tidak darurat tidak boleh. Asalnya safar harus dengan mahram demi terjaganya wanita.
Jadi syariat itu melarang safar tanpa mahram dikarenakan demi kepentingan wanita itu sendiri. Maka jangan mudah-mudahan dengan hal ini kecuali darurat saja. Kalau darurat tidak boleh. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya Anda panggilkan peserta yang raise hand, Ustaz. Ya. Tafadholi kepada Ibu Erna S. Haryanto. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, izin bertanya, untuk gadai emas apabila kita mau umroh atau haji itu apakah diperkenankan? Nanti istilahnya pelunasannya nanti istilahnya setelah berangkat gitu ya. Terus yang kedua, kalau misalnya ada suami yang menyuruh istrinya dengan niatan misalnya lagi dimarah ya, tapi ya udah pulang aja ibu atau gimana atau keluar, istilahnya apakah itu jatuh talak gitu tak? Baik, demikian tak pertanyaannya. Kalau yang kedua tidak jatuh talak kecuali dengan niatan memang untuk mentalak. Namun kalau cuma kalimatnya sudah pulang aja ke rumahmu, sudah keluar saya dari sini, nah itu belum jatuh talak, Bu. Kalau kalimat jatuh tapi talak, kalau disertai niat, kalau disertai niat misalnya jatuh ya tak? Jatuh kalau secara hukum. Oh, terus kalau untuk memperbaikinya, untuk istilahnya itu gimana tak? Apa harus nikah lagi atau gimana? Kalau menghapus kata talak yang sudah keluar tidak ada, tapi yang ada rujuk kembali. Namun ingat, rujuk cuma 2 kali, talak 3 kali. Setelah talak ketiga tidak boleh rujuk lagi. Rujuk itu selama masa iddah selama masa iddah masih ada kesempatan untuk memikirkan kembali. Bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Oh, gitu ya tadi ya. Iya. Baik, jadi kalau istilahnya rujuk itu setelah iddah, istilahnya dengan akad baru lagi kalau setelah isya. Kalau setelah iddah sudah selesai iddah, berarti dengan akad baru lagi, Bu, karena sudah enggak suami istri lagi kalau setelah iddah. Oh, gitu ya. Gitu. Terus yang pertanyaan pertama tadi gimana? Yang tadi gadai emas, pelunasnya setelah berangkat. Emasnya itu emasnya siapa? Mas saya. Kalau ibu berangkat mau pergi terus titip emas dulu, ini gadainya, dapat uang untuk bayar umroh atau haji tadi. Pelunasannya? Gimana? Pelunasannya insya Allah setelah berangkat gitu, setelah pulang masih. Setelah pulang, pinjamnya jadi bertambah nggak pengembaliannya? Nggak ada bunga kan, dia cuma biaya titip. Nah, biaya titipnya itu bagaimana? Apa seperti yang tadi kita bahas itu? Dalam gadai ada keuntungan dari biaya titip tadi, sewa box, gitu ya? Bukan, jadi seperti di koperasi syariah, tapi disebutkan di situ cuma biaya titip aja sih, kan istilahnya biaya pemeliharaan, dari listrik, satpam, wifi gitu-gitu. Untuk biaya pemeliharaan itu peruntukannya untuk itu. Kalau benar-benar pengeluarannya itu sama seperti yang dibutuhkan, tidak masalah. Tapi kalau pengeluarannya ternyata misalnya kebutuhan untuk nitip tadi 100.000 saja, dari total biaya tadi katanya listrik, satpam, macam-macam ya, 100.000 saja ya aman. Tapi kalau dia ada keuntungan, akhirnya dia tetapkan 150.000, keuntungannya ada 50.000, nah 50.000 itu riba. Gitu ya? Iya, baik. Baik, jadi kalau khairan. Iya, baik. Satu lagi lewat Zoom, monggo. Tafadholi kepada Ibu Jasmira. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Iya, Bu Mira silakan. Ya Ustadz, mau lanjutin yang kemarin untuk pertanyaan yang gadai syariah yang saya sudah terlibat, yang awalnya mau menggadaikan karena permintaan orang tua tuh pegadaian yang konvensional, terus saya beralih ke alih-alih syariah. Dan apa yang dijelaskan Ustadz mungkin ya saya ini banget ya, maksudnya emang sesuai gitu yang Ustadz sampaikan, bahwa memang ada dua akad. Dan yang saya mau ceritakan juga ketika saya sudah
terjerumus ini di pegadaian syariah, dan memang untuk menebusnya mungkin saya bulan-bulan ini belum ada, dan mungkin nanti sekitar 2 bulan lagi uang saya kumpul, mungkin saya akan mengembalikan. Dan solusi yang selain saya bertobat, dan apakah saya dengan cara saya menunggu 2 bulan itu menjadi apa ya, maksudnya dibolehkan, Ustadz gitu. Dan memang pada saat yang saya alamin ya, karena kemarin itu memang saya belum tahu bagaimana isinya di pegadaian syariah itu. Memang ketika saya mau misalkan saya gadai dengan angka di 10 juta, dan ketika saya mau membayarnya, karena saya misalnya ada uang 5 juta misalkan, untuk ketika saya udah dapat uang, nah akan ada biaya administrasi lagi ditambah, dan uang manfaat uang sewanya itu memang berkurang gitu. Dan itu yang diceritakan yang di uang administrasinya itu jadi ketika kita punya uang terus kita ditambah uang lagi, jadi memang merugikan ya saya sebagai peminjam gitu. Dan solusi yang terbaik ketika saya memang menunggu uang itu untuk mengembalikan itu, apakah itu masih diperbolehkan Ustaz gitu, karena memang untuk menebusnya juga masih menunggu mungkin sekitar 2 bulan lagi uangnya kumpul gitu Ustaz. Kalau sudah tahu itu ya ada yang keliru dalam pegadaian ini, maka ya tobat ya, karena mungkin baru mengetahui hal ini. Terus yang kedua ya solusinya adalah utang lebih bagus segera dilunasi. Kalau memang punya kemampuan baru 2 bulan lagi, ya sudah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Berarti tunggu 2 bulan lagi, segera lunasi dan taubat, tidak akan mengulangi lagi. Gitu saja Bu Mira. Ya, kalau Ustaz. Ya, semoga Allah mudahkan. Amin. Ya. Silakan satu lagi, baru saya ke WhatsApp, monggo. Tafadholi kepada Ibu Hasni. Assalamualaikum Ustaz Awan, saya Asni. Ya, Asni Pak. Monggo silakan Pak Asni. Ya, Ustaz. Kalau ingin bertobat dari masa ini, saya ada cicilan gitu ya. Awal dulu niatnya nyicil sekian tahun ya. Nah ini di tengah-tengah setelah saya hitung-hitung tuh sudah lewat tuh utang pokoknya. Nah kalau saya mau berhenti membayarkan riba ya, tobat, nah itu saya kan apakah saya bisa langsung saya berhenti, saya nggak bayar. Nah sementara di satu sisi di awal itu kan saya berjanji mau menyelesaikan cicilan. Nah itu gimana ya Ustaz, apakah dalam kondisi apa yang kita gitu ya, misalnya apakah dipaksa harus menyelesaikan cicilan, kita tetap harus membayarnya, itu gimana Ustaz? Saran saya ya pokok dilunasi dulu Pak. Pertama jenengan tobat, kemudian pokok dilunasi. Ya kalau pokoknya per sekarang, kalau misalnya per sekarang itu sudah gitu Ustaz. Sudah. Nah sekarang kalau pokok sudah lunas, terus mau tobat nih, tinggal lobby saja kepada pihak bank. Tinggal lobby. Iya. Kalau bisa di lobby Pak. Kalau memang Bapak kesulitan. Oke, kesulitan. Kalau dibilang kesulitan sih, ya saya masih bisa, insya Allah gitu ya. Ya maksud saya ini, masih bisa lah untuk menyelesaikan gitu. Tapi misalnya banknya, kalau kita mau berhenti tuh, kita berhenti terus nanti misalnya dikirim debt collector atau apa itu seperti apa? Itu makanya kita tidak punya kekuatan kalau posisi seperti ini. Sehingga cuma ada, saya bilang aja, saya cuma mau melunasi pokoknya, yang tambahan ini saya nggak sanggup atau sampaikan uzur-uzur apa gitulah, sampaikan. Kalau enggak ya Bapak terpaksa tetap lunasi. Karena nggak punya kekuatan. Ya. Gitu ya. Terima kasih. Ya, ya mudah-mudahan manfaat ya. Baik, lewat WhatsApp dulu silakan. Sama di telepon kalau ada. Ya, monggo.
Bagaimana jika ada orang yang mengajak nikah tapi beda akidah? Misalnya beliau selalu membaca kunut saat sholat subuh, tapi laki-laki tersebut sholatnya 5 waktu dan sering membaca Al-Quran. Cari yang baik agamanya, bisa dilihat dari sisi akidah, pemahaman gitu ya. Coba lihat di tulisan atau video kami di channel Romeso TV, nikah beda manhaj, itu pelajari itu baik-baik. Terus ada telepon dulu, saya angkat, silakan. Ya, assalamualaikum. Bu Alin. Ya, silakan. Ji. Ini sholat yang diqodho sudah lama atau baru-baru saja? Kalau sudah lama tidak perlu. Kalau baru saja tinggal dilihat sholatnya, misalnya sholat zuhur. Maka kalau saya memilih pendapat yang lebih segera, jadi dia dapat di waktu kapan, terus dia segera untuk qodho pada waktu tersebut. Misalnya dia sucinya waktu maghrib atau isya, maka ya sudah sholat zuhur diqodho pada waktu itu. Karena orang yang lupa, dia qodho ketika dia ingat. Ingatnya waktu itu ya dikerjakan pada waktu itu juga. Iya, tidak ditunda ke waktunya. Misalnya zuhur tidak ditunda ke waktu zuhur. Itu lebih aman. Ya. Niatnya niat qodho. Diantar ke yang beli dengan menambahkan misalnya 20%. Seperti itu, gimana itu termasuk jasa titip atau gimana gitu? Bayarnya belakangan kan, bukan di depan nih Bu Alin ya? Bukan, bayarnya setelah jadi yang bayar dulu teman saya tadi, dia yang mau jual bayar ke IKEA, saya kemudian IKEA kirim barangnya ke teman saya. Nah kemudian teman saya itu antar barangnya ke temannya yang pesen tadi, baru dibayar sama temannya tadi. Nah seperti itu boleh jika kan yang jelas barang belum dia miliki gitu, kan cuma tawarin pada teman saja. Maka aturannya laksanakan hadis la tabi' ma laysa indak, jangan engkau jual barang yang belum kamu itu miliki. Maka transaksi awal tidak boleh mengikat. Jadi teman mau pesan saja, seandainya barang sudah ready, dia tidak boleh paksakan transaksi ini pada teman yang pesan tadi. Jadi sejak awal itu bukan transaksi mengikat. Jadi ketika tidak jadi, misalnya barang sudah ada nih dikirim dari IKEA tadi sampai ke rumah si A tadi, rumah si teman. Terus dia tanya dulu, ini barang jadi dibeli nggak? Ini barang sudah siap nih. Nah, kalau dia setuju, mau markup sekalipun tidak masalah karena barang sudah dimiliki. Gitu. Tapi kalau dia tidak jadi, yang memesan tadi tidak jadi, ya sudah. Oh nggak jadi ya sudah nggak apa-apa kalau gitu. Iya. Jadi yang penting
Iya, Atau setiap barang tua di tangan dan itu tidak mengikat gitu ya. iya betul. Iya sih. Nah kalau itu bisa nggak dilakukan dengan akad salam, Ustaz? Jadi apa namanya si yang mau beli itu dia beli barang gitu ya, dia beli barang. Akad salam uang di muka. Ya, dia dengan harga misalnya terus kemudian dinaikkan misalnya jadi 110, pembeli tadi bayar ke teman saya ini sekitar 110. Nah yang seperti itu boleh nggak? Akad salam uang di muka. Kemudian yang kedua, stoknya itu bukan, spesifikasinya harus jelas. Yang penting, yang paling penting untuk akad salam uang di muka. Jadi dealnya di awal. Dealnya di awal, tidak boleh ada yang tertunda untuk deal tadi. Jadi mau deal sekarang, uang sudah ada di muka sekarang. Iya, memang kalau akad salam barang belum ada gitu, nggak masalah. Tapi itu kalau akad salam itu tidak boleh ada perubahan harga ya Ustaz. Misalnya kita sudah ditentukan harga 110 gitu kan. Nah kita ternyata mau beli ke IKEA-nya, ternyata di IKEA tuh barangnya naik nih, harganya naik, terus nggak kemudian di customer-nya itu kemudian kita minta dinaikkan gitu, boleh nggak? Jadi harga nggak jelas lagi itu. Satu harga apa dua, boleh nggak ya kayak akad salamnya? Sebentar, ini lagi mikir nih Bu. Akad salam itu baiknya satu harga saja Bu, biar jelas. Kalau dua harga nanti jadi tidak jelas lagi di awal itu. Itu kan sudah dua harga nantinya naik. Mendingan tetapkan langsung harga tinggi gitu. Atau dia cek dulu harga benar-benar berapa, baru nanti transaksi di awal dengan uang muka semuanya gitu. Pesan mau dinaikkan dari harga yang dia dari modal yang dia beli dari IKEA, nggak masalah gitu. Jadi akad salam. Sebenarnya sih kalau harga di awalnya itu sudah pasti waktu itu misalnya 100 gitu ya. Tapi ternyata ketika mau dibelikan harga 30 gitu, ternyata di IKEA itu naik gitu. Sementara di customer itu sudah bayar sebesar 110 misalnya gitu. Buat akad baru lagi. Buat akad baru lagi. Iya. Iya, minta akad baru lagi, terus baru disiapkan barang nanti belakangan. Ji, matur nuwun. Ya, baik, selanjutnya WA terus saya lanjut Zoom monggo. Apabila kita mengikuti sekolah fikih muamalat Ustadz, Sudah. Yang berikutnya. bagaimana hukumnya jika menjual barang yang berpotensi akan dibuat maksiat? Namun ini udah Ustadz. Baik, saya berlanjut ke Zoom dulu monggo. Nah, Ustadz, Ana bacakan pertanyaan lewat chat. Ya. Afwan Ustadz, izin bertanya di luar tema mengenai warisan, di mana suami yang meninggal saat meninggalkan satu istri sah, satu orang anak laki-laki, dua anak perempuan, ada satu rumah yang belum bisa dijual karena masih dalam masa kontrak dengan pihak lain. Yang ingin ditanyakan, jika dalam perjalanan menunggu rumah tersebut dijual, ada ahli waris yang meninggal dengan kondisi satu istrinya yang meninggal sehingga tersisa satu anak laki-laki dan dua anak perempuan, bagaimana pembagiannya? Kemudian yang kedua, jika anak laki-laki yang meninggal menikah memiliki satu istri sah dan dua anak perempuan, sehingga yang tersisa istri sah dengan dua anak, ibu kandung dan dua saudara perempuan. Bagaimana pembagiannya Ustadz? Jazakallah. Jadi kaidahnya begini saja. Saat meninggal dunia seharusnya harta waris sudah dibagi. Yang hidup itu siapa saja. Kalau yang hidup itu ada berapa orang tadi, nah dibagi untuk itu sesuai dengan kaidah waris. Yang saat meninggal dunia itu sudah meninggal juga sebelumnya, maka tidak dapat waris. Jadi kaidahnya seperti itu.
Nah, makanya ini pentingnya waris dibagi segera gitu. Bisa bagi hitungannya dulu, nanti baru proses untuk penjualan rumah nanti bisa menyusul gitu. Yang penting hitungannya jelas dulu. Ini dapat berapa, dapat berapa, dapat berapa. Walaupun di situ ada istri sah, ada istri siri misalnya. Tetap yang siri juga dapat kalau mau pakai hukum Islam. Namun kalau pakai hukum negara, istri siri tidak dapat karena tidak dapat kekuatan legalitas. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi lewat chat. Selanjutnya, bagaimana hukumnya menerima gadai sawah, lalu sawah tersebut digarap oleh pihak yang menggadaikannya, dan hasil panennya dibagi hasil 1/3 bagian untuk menerima titipan gadai tadi? Nggak boleh. Nggak boleh bagi hasil. Kalau tadi apa, sewa ya? Coba diulang, sewa apa pinjam, Bu? Bagaimana hukumnya menerima gadai sawah? Nah, kan gadai, dia bukan sewa. Gadai ya berarti kaitan dengan utang. Ya, gadai dengan utang berarti tidak boleh situ ada mudoroba. Sudah gadai terus mudoroba, nggak boleh. Ya, la yahilu salaf wa bai'. Nabi SAW katakan tidak halal salaf, utang piutang dengan bai', jual beli. Ya, situ kan ada raup keuntungan. Maka kalau ini digabung sama seperti bahasan kita tadi, ada penggabungan ijarah dan qardun, nggak boleh. Ya, terus ada chat satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau koperasi keluarga itu hukumnya, dan seandainya tidak ingin mengikuti, bagaimana caranya? Kalau ini pun niatnya hanya menabung, tidak ada meminjam. Syukran Ustaz. Yang jelas kalau itu ada riba, ya baiknya tidak diikuti gitu. Nah, kalau ada riba, ya kita ikut bagian dari dosa di situ. Pinjaman kita ada, terus nanti ada bagi hasilnya, kita dapat riba lagi. Wallahu a'lam. Terus dari chat mungkin, Bu. Nah, selanjutnya, apakah boleh kita menjual barang dengan dua harga? Maksudnya jika beli cash harganya 200, kemudian jika kredit 3 bulan 250.000. Namun saat akad dengan satu akad kredit atau tunai. Tidak masalah. Nanti pembahasan lebih lengkapnya ketika kita bahas jual beli kredit. Yang penting jelas yang dipilih tunai atau kredit. Kalau sudah jelas seperti itu tidak masalah. Terus bisa ke resen. Nah, Ana persilakan kepada Ummu Zahra Raisa, tafadhali. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang nanya soal baca doa kunut saat sholat subuh. Memang itu hukumnya tidak boleh ya Ustaz? Secara hukum dalilnya tidak kuat. Namun itu masalah ijtihadiyah. Ijtihadiyah artinya kalau kita di belakang yang baca kunut diaminkan saja. Oh, baru saya mau nanya kalau hukumnya sholat berjamaah di masjid itu seperti apa? Boleh. Boleh. Oh, baik. Soalnya kebetulan masjid saya ini memang ada doa kunut. Boleh baca, boleh mengaminkan doa kunut tadi. Baik. Satu lagi boleh Ustaz? Ya. Ini kebetulan di depan rumah saya itu ada pohon beringin Ustaz. Apa betul pohon beringin itu identik dengan Setan? Satu makhluk yang gaib? Iya. Ya, anggapan orang saja, belum tentu, Bu. Ya, pohonnya mungkin kelihatan seram saja gitu. Tapi belum tentu. Untuk mudaratnya ke rumah juga nggak ada masalah Ustaz? Nggak masalah. Yang penting perkuat zikir di rumah. Zikir pagi petang rutin dibaca. Perkuat dengan zikir-zikir yang penting di situ. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi lewat resen. Selanjutnya, tafadhali kepada Ibu Erni Ummu Salma. Ibu Erni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau tanya Ustaz, kalau misalnya kita beli emas di toko emas, kemudian kita bayarnya nggak pakai uang cash, bayarnya pakai gesek itu, pakai apa, kartu debit ya. Itu gimana Ustaz? Hukumnya itu dianggap cash karena uang berpindah langsung ke rekening si penjual, nggak masalah. Itu termasuk ya dan biadin, boleh. Oh gitu. Ya.
Ya, jazakallahu khair Ustaz. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sisa 2 lagi Ibu ya. Ya, silakan. Tafadholi kepada Bapak Muhammad Firdan Juliansyah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana ingin bertanya, di daerah saya ini baru-baru ini katanya dia ada semacam KUR, kredit usaha rakyat. Jadi yang Ana dengar itu dari kawan Ana sih, itu jadi kalau seandainya minjam 6 juta, dibalikinnya 6 juta juga, sedangkan ada bunganya, tapi katanya bunganya itu yang bayar adalah pemerintah. Apakah boleh untuk ikut pinjaman yang semacam ini, Ustaz? Ada denda nggak kalau telat? Saya belum tahu kalau untuk dendanya, baru tahunya kalau ada bunga itu yang bayar pemerintah, seperti itu. Allah alam, dicek dulu, ya asalnya tidak boleh. Nanti dikatakan mendukung walaupun yang bayar orang lain. Karena menyuburkan badan perkreditan tadi gitu. Termasuk ta'awun ya, Ta'awun, iya. Karena ada yang minjem maka tentu aja ada bunga walaupun orang lain yang bayar. Gitu ya? Nah, ya itu aja. Baik, satu lagi terakhir. Silakan, satu lagi terakhir. Tafadholi kepada Ibu Siti Julaiha. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, saya tadi yang bertanya tentang ada orang yang menggadaikan sawah. Jadi gini, kan orang itu menggadaikan sawahnya ke saya. Ya. Nah, karena itu sawah untuk menanam padi, jadi kan tidak mungkin dibiarkan tidak digarap gitu. Ya, siapa yang garap sekarang? Misalnya sawah, orang yang punya sawah itu, jadi dia menggadaikan ke saya, misalnya 1 hektar itu 20 juta gitu ya. Nah, jadi saya memberikan kepada dia 20 juta. Nah, kemudian setelah itu karena sawah itu supaya tidak nganggur gitu kan, jadi digaraplah sama dia. Nah, dia menyampaikan nanti sepertiga hasilnya saya serahkan kepada ibu gitu. Itu bagaimana Ustaz? Tidak boleh. Jadi utangnya kembalikan 20 juta ya? Iya, tetap. Iya, dapat keuntungan dari sepertiga hasil tadi. Kalau mau, seperti kalau sudah terlanjur 20 juta nanti dikembalikan, konsekuensinya harus kurang sepertiga hasil tiap kali panen. Oh ya, jadi sepertiga itu sudah bersih gitu Ustaz. Iya, misalnya di sepertiga ini dirupiahkan misalnya berapa? 2 juta. Berarti dia tidak bayar utang penuh 20 juta, tapi 20 juta dikurangi yang sudah diperoleh oleh ibu tadi. Oh iya, begini Ustaz, kejadiannya ada yang seperti ini. Dia tidak bisa mengembalikan langsung di 1 tahun pertama, 1 musim kayak gitu ya. Jadi dia masih mau menggarap lagi berikutnya gitu. Jadi setiap tahun gitu. Itu bagaimana? Jadi bisa mengembalikan. Setiap ibu dapat keuntungan maka harus kurangi dari biaya utang tadi. Maksudnya biaya utang? Jadi misalnya tadi kan ibu dapat keuntungan sepertiga hasil. Oh iya, dari garapan sawah itu. Nah, itu kan nggak halal untuk ibu sebenarnya. Maka biar ini jadi boleh kalau sudah diterima, maka 20 juta utang tadi dikurangi dengan sepertiga hasil ini, tiap kali panen dapat berapa, ibu dapat berapa gitu. Afwan, saya masih belum bisa mengerti. Sepertiga hasil itu kira-kira berapa kalau diuangkan tuh berapa rupiah, Bu? Oh, sekitar anggaplah 3 juta sampai 4 juta. Ah, berarti 4 juta lah. 20 juta kurang 4 juta, berarti utang si peminjam itu tinggal 20 juta kurang 4 juta. Oh, jadi sepertiganya tadi untuk dia membayar hutangnya gitu ya? Iya. Gadainya gitu? Iya, nggak boleh ibu dapat keuntungan cuma-cuma saja, nggak pakai potong dari utang tadi. Oh, iya. Gitu. Kalau seperti itu, dia bisa mengembalikan. Iya, nggak boleh ibu dapat keuntungan cuma-cuma saja, nggak pakai potong dari utang tadi. Oh, iya. Kalau seperti itu, dia bisa mengembalikan.
Ustaz ya. Kalau ibu tidak potong, berarti ibu dapat keuntungan dari riba. Ya, jazakallah Ustaz. Iya, baik, satu lagi terakhir. Tafadhali kepada Ibu Rinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan ada pertanyaan tentang melakukan kodok salat kalau haid. Iya. Lakukannya kodok dulu. Misalnya kita kodoknya sholat maghrib, tapi pas bersihnya waktu zuhur. Kita kodok sholat maghrib dulu apa zuhur dulu sholatnya? Sesuai urutan saja, yang kodok dulu baru kemudian sholat yang dikerjakan di waktunya. Terus kalau misalnya kita tidak menunda sholat, kita haid pas sholat zuhur tapi sudah dapat 1 rakaat, kan masih ada 3 rakaat, ternyata sudah haid, nanti kodoknya itu bagaimana Ustaz? Haid di tengah-tengah sholat berarti? Iya. Berarti nanti kodoknya tetap 3 rakaat nanti seketika suci. Sebentar, kalau ini ibu sudah kerjakan sebenarnya. Iya kan? Iya. Dan taunya haid di tengah-tengah sholat apa setelah sholat? Pas misalnya kayak kita ngerasa pas di sholat itu kayak ada darah yang keluar itu Ustaz. Yakin itu? Halo? Itu yakin darah haid ya? Ketika sholat sudah rasakan itu dan yakin itu darah haid? Ya Ustaz. Berarti tidak perlu kodok. Karena sudah kerjakan sholat sebenarnya. Tapi kalau kita tidak yakin tetap kodok ya? Tetap kodok. Iya. Baik, saya rasa cukup. Insya Allah kita lanjut lagi di kesempatan malam ini. Ada kajian untuk fikih keluarga. Kemudian untuk besok pagi tetap ada. Masih lanjutkan tentang masalah kredit yang tadi kita singgung pembukaannya. Demikian kita cukupkan. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.